Tamu kantor, semua bisa mampir. Tepuk tangan dulu buat semuanya, wey! Makin hari, insya Allah tamu kantor menjadi podcast nomor 1 di Indonesia. Oke, semangat ya, semangat. Dan hari ini, alhamdulillah, kita sudah kedatangan salah satu seleb TikTok, selebgram, seleb Facebook, seleb Friendster, seleb EWRC. Ini si Ges, apa kabar Awon? Tepuk tangan dulu buat Awon dong, tepuk tangan. Apa kabar Awon? Baik. Awon UHA TV. Ya. Nama aslinya Awong ya? Awong apa? Panggilannya Awong doang. Oh, Awong doang, nggak ada kepanjangan lain gitu, Awong Sudrajat misalkan, nggak ada? Nggak ada. Asli dari mana, guys? Dari Subang. Dari Subang. Coba deh, salah satu cara ngevlog apa-apa pakai bahasa gimana sih? Tamu kantor misalkan, halo guys, tamu kantor gimana tuh? Paling, halo guys, lagi ada di tamu kantor nih guys. Hai, Mbak Awong ini adalah salah satu seleb TikTok, selebgram, pokoknya di Langlang Buana perges-gesan, dia ini tukang ngidak. Tukang nyari-nyari masalah nih orang nih. Ini tukang nyari-nyari masalah nih. Tapi nggak digebukin orang nih kayaknya. Mbak Awong, sebelum kita cerita tentang masalah TikTok, video vlog dan sebagainya, apa aktivitas hari ini Pak Awong nih? Paling ini itu apa? Ke acara yang undang-undang gitu. Oh, hajat tuh hajat ya. Pasjat ya. Hajat acara. Pasukan hajat. Uha. Bukan hajat ayah. Oh, manggung ke panggung. Udah mulai orang-orang aktivitas sekarang udah mulai panggung tuh panggung. Ya. Udah gede dong bayarannya, Pak. Enggak, itu mah nomor 2. Berdua sama siapa dipotong pajak? Membuai kisah Pak Awong ini asli dari mana sih? Dari Subang. Dari Subang. Tapi kelihatannya kalau di TikTok, di YouTube, orangnya tuh gokil. Tapi kok deg-degan gini ya? Masuk podcast deg-degan gini ya? Coba. Deg-degan. Deg-degan, guys. Deg-degan, guys. Kalau nggak deg-degan mati, guys. Iya, guys. Ludes, guys. Oke, Kang Awong. Orang Subang, asli? Subang, asli. Asli Subang. Asli Single Subang. dong ya? Di Subang kan banyak nanas ya? Nanas-nanas muda tuh. Dari Subang ya? Lah guys gitu. Ngobrolin tentang masalah si Ges nih, si Ges. Dulu memang sebelumnya kan pasti belum jadi vlogger itu tahun berapa ya? Kalau ini mah kalau dari YouTube mah udah lama. Oh, udah lama. Cuman nge-review baru udah 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Berarti sebelum nge-review pernah kegiatannya apa tuh? Bisnis gitu? Oh, itu buka usaha sofa, furnitur. Oh, furnitur. Iya, semacam sofa gitu. Kalau karyawan lagi rame iseng ke belakang, kan ada nini ya tuh. Iya. Suka film pendek. Udah lama itu mah. Oh, jadi dari dulu. Jadi sambil furnitur, jalan juga ngevlog. Iya. Oh. Film-film pendek. Oh, film pendek. Justru enggak kepikiran ngeplog dulu mah. Kalau dulu kepikiran ngeplog mah mungkin nge-review semua usaha sendiri. Tapi itu berjalan dari tahun berapa tuh usaha furniture? Udah 5 tahunan sih. 5 tahun. 5 tahun. Oh, bikin sofa gitu, bikin lemari. Oh, akhirnya tapi sambil ngevlog. Pada saat itu ngevlognya ditayangin atau cuma buat pribadi lah gitu? Ditayangin di YouTube, cuman ya nggak terlalu nyaanin. Mas. Nyaanin. Nggak terlalu serius gitu. Oh, ya. cuma sekedar iseng gitu, sekedar iseng. Makanya sering yang bilang, Gus dapat berapa? Nggak tahu. Nggak pernah mau tahu. Oh, jadi itu cuma upload aja. Makanya orang-orang kaget. Bang, udah banyak di YouTube, penghasilan berapa? Tanya, malah orang nyaho tahun kemarin. Nyaho ayah penghasilan itu tahun kemarin. Karena memang bener-bener nggak serius itu upload. Gitu. Facebooknya sama, padahal Facebook ada. Cuman nggak didalemin. Memang pada saat itu memang fokus usaha. Jadi saat itu mah
ngevlog mah hanya sampingan Sampingan. pada saat itu Iya, gitu. Dan akhirnya masih jalan terus sekarang furniture. Furniture sekarang rada ini. Seberang ini Covid kemarin tuh. Oh, Covid. Oh, jadi ikut terdampak di era Covid Aduh. kemarin. Kacau ya, guys? Hah? Kacau, guys. Kacau. Kenapa kok bisa terdampak? Karena kan orang yang beli lemari, kursi mungkin masih pada banyak pada saat itu. Untuk saya customer apa ya? Ya, customer. Customer justru dari luar negeri, TKW seperti itu. Oh. Kan fungsi itu kan sempat dari luar negeri nggak bisa transfer karena memang dari luar negeri nggak bisa dilarang keluar rumah. Dari situlah mulai ada goyang. Dan akhirnya orderan mulai menipis karena sulitnya transfer. Iya. Akhirnya memutuskan berhenti. Tapi kok punya keahlian furniture emang dari dulu gitu, bikin meja, Emang kursi. dari kecil, dari keluar SD saya mah. Oh, keluar SD. Keluar SD, lihat orang-orang yang kerja yang pakai sepatu gaya. Pengen kerja kan. Ya. Pengen kerja. Sekolah mah padahal almarhum ibu itu memang sengaja ngemodalin bela-belain pergi ke luar negeri jadi TKW untuk memodalin. Sayanya nggak tertarik sekolah sih. Dari ketika lihat orang yang kerja apa ya namanya borongan kerja borongan dari rumah kan, wih gaya sepatu. Ya, betul. Padahal udah di tempat mampus, aduh. Tidur udah di mana aja nih, aduh. Pengalaman sih. Pengalaman berarti dari SD itu udah putus sekolah pada saat. Pernah SMP 1 bulan. SMP 1 bulan. 1 bulan nggak pernah masuk. Sebulannya masuk 1 hari. Itu pun Jumat pun nggak nyampe Full. Kabur. Pasti kabur. Oh. Akhirnya dipanggil lah orang tua murid. Nah di situ saya ketakutan, waduh dipanggil sama ini guru. Saya sembunyi di ini. Di para. Oh, plafon ya. Nyariin, kemana? Padahal saya di para. Itu 4 hari saya di para. 4 hari? 4 hari. Nggak makan dong? Makan. Oh, makan. Makan sama ibu angkat dikasih turun, nggak mau. Di deret sama ini sama. Emang takut? Kenapa takut? Ya merasa bersalah lah. Nggak sekolah gitu. Tapi memang ya sekolah kan memang suatu kewajiban ya untuk masyarakat ya gitu. Ini mah kebodohan saya dulu. Ya, tapi kan orang nggak tahu hari ini Kang Awong jadi orang yang sukses ya hari ini, betul nggak? Itu. Cuman setelah dari situ di plafon 4 hari nggak kebayang tidur gimana tuh? Panasnya, aduh. Akhirnya saya ya ngelanjutin cita-cita yang saya kerennya nih pada kerja gitu. Akhirnya saya ikut mamang lah. Oh, awalnya pengen kerja. Ibu masih ada tuh. Ketika ibu pulang dari TKW, ya udah ikut kerja sama mamang. Sehari itu berapa? 20.000. Kalau sehari bayar 20.000. Jadi mamang duluan yang jalan furniture pada saat itu? Ikut mamang di Tangerang. Oh, jadi apa? Saya jadi tutah-titahnya. Om ini kuli Saya bangunan. Atau kuliah apa tuh? Furnitur. Oh, kuli furniture. Cuman kan kerja di orang, saya Oke. jadi ininya. Anak buahnya lah. Oh, oke. Yang suka, nih tolong beliin ini, bawain ini iya, gitu. Nggak kerja itu. Selama 2 tahun teh nggak kerja. Ayo gitu. Cuman kalau ketika mamang pulang, memang saya pengen bisa gitu. Yeah. Ketika mamang pulang, saya coba-coba. Saya coba-coba. Akhirnya bisa sendiri ya saya sendiri. Akhirnya bukalah sendiri furniture. Enggak langsung. Oh, enggak langsung. Buka mah ketika ada yang mau jual kompresor tempat bikin furnitur. Oh, furnitur. Tembakannya itu. Okay. Saya punya 1 HP. HP itu dulu Oppo. Enggak boleh nyebut. Boleh, enggak apa-apa. HP-nya udah jadul lah. Duh. Gitu ya. Sayang nih gitu. Tuker sama HP lah gitu. Norok nambah berapa gitu. Akhirnya udah mikir lagi saya sama temen gitu. Iya. Ayo kita jalan lah.
saya apa ya namanya kalau Ya. ngeles. Iya, iya. Alhamdulillah ketika udah ke ini memang langsung ada yang Order. langsung ada order dari situlah 5 tahun manjang. Akhirnya ini karyawan. Gara-gara satu HP. Gara-gara satu HP. HP kesayangan. HP kesayangan. Harus direlakan untuk barter dengan satu kompresor. Iya, satu kompresor. Kompresor itu yang buat ngechat kan? Iya. Buat ngechat Kalau- tembakan chat furnitur gitu ya. Iya. Oke. Nembak-nembak. Dan akhirnya proses sampai 5 tahun. 5 tahun itu. Punya karyawan banyak tapi di Subang. Langsung dari Jakarta ke Bali Kampung gitu. Iya, boleh kamu. Kita nikah. Oh nikah. Oh langsung ketika jadi bos furnitur nikah. Enggak. Oh belum. Ketika jadi kulit ya udah nikah. Oh udah nikah. Setelah dari situ nikah, furnitur, jadilah bos furnitur di kota Subang. Covid-nya melanda, menggerogoti Aduh. bisnis. Habis Sedih segala-gala. guys gitu. Habis segala-gala. Habis segala-segalanya. Mobil 2 habis. Motor 4 tak baru Baru beli, gede-gede. gade-gadein Ya langsung. memang benar-benar kalau di furnitur imbasnya kena istrinya asal sampai ini ya sampai istrinya sama ini ya keadaan kan. Iya, iya. Keadaannya. Istri mana lah posisi ketika kita di bawah masih ini mungkin di dunia hanya Ya, satu, ya. itu pun orang budek Ya. Oh pada saat itu istri ninggalin. ninggalin. Oke, Nah, oke. ketika ninggalin itu ngelamun, merasa nggak percaya gitu. Padahal dulu saya ketika kuliah mau dia nikah ketika saya belum ada penghasilan lah. Ya, ya, ya. Mau ketika itu ya habis cerai ngelamun lah tuh, nggak percaya kan? Iya, iya. Nggak percaya ngelamun lah di Tapi sempat putus sawah. asa pada saat itu. Bawa mobil kayaknya kalau ada yang lewat ketabrak Oke. karena jengkelnya karena nyeri Jadi HP. karena usaha jatuh, istri mohon maaf ya, istri Ya. meninggalkan Iya. gitu ya. Terus tiba-tiba pasti siapapun yang di posisi itu ya pasti akan ya untung masih kuat ya, pasti Iya. stres gitu. Aduh. Tapi saat itu memang sampai ada kepikiran wah udah nggak sanggup hidup gitu tuh, tapi nggak sampai sejauh itu. Sampai sih. Sampai. Karena memang merasa kasar bergeluduk. Kasar bergeluduk jam tengah siang hari itu bagaikan langit di siang hari, itu lagu bener-bener berdampak. Akhirnya ya ngelamun. Tiap hari melakukan hal itu. Ngelamun. Nah bener pas ngelamun itu saya ngelihat ke jalan. Pas Oke. ngelamun di sawah, ngelamun kudu kumaha kayak gitu. Kumaha. Maghrib itu mas. Maghrib. Tapi itu berapa lama? Melamun, maksudnya stres Nggak gitu. lama. Oh nggak lama, hanya beberapa hari. Saya ini sih sempat bantuin kakek-kakek yang nggak punya rumah, Oke. tidur di saung. Pokoknya kalau hujan kehujanan, Oke. angin keanginan. Saya benerin, betulin, hasil saya upload di Facebook, alhamdulillah dapat. Ketika udah jadi kakeknya gini, jam manggil negoroan, nambah. Saya nggak bisa ngasih apa-apa. Oke. Lihat awal bulan, bukan mencara orang mah lain mana yang menehan duit, Iya. terima duit nehan mana. Tanggal hiji pas begitu akhir bulan Oke. ngalamun kan ya maghrib. Iya. Maghrib malamun ke jalan. Ke jalan di jalan teh aduh pusing teh. Rek iseng-iseng ngarip. Akhirnya kan ngarip yuk jalan. Oke. Akhirnya ngarip yuk jalan. Tanggal hiji udah pagi-pagi HP udah ngeblank. Ngeblank. Soalnya begitu ini teh begitu isu pagi teh ini apa pemberita Oke. notifikasi Oh, notifikasi. Buset, tuh, dari mana-mana ini sampai ada di Tribun News. Oke, oke. Bisa kan Iya. di wartawan Tribun News Jabar, Jateng, Jatim itu akun-akun kocak, akun-akun video lucu semua ada. Oke. Pada saat
kok gitu? Gara-gara kakek-kakek itu. Saya lebih percaya ke situ karena percis tanggal 1 saya maghrib melamun bikin konten jam 3 ganti hari pas tanggal 1 sampai bener. Nah, yang uniknya itu begitu habis ngajak itu banyak langsung endorse. Endorse. Kok bisa ya gitu. Tapi memang kekuatan sedekah yang ikhlas itu pasti dibalas Allah luar biasa. Memang luar biasa. Kang Awung mantap tuh. Memang mudah-mudahan kakek itu mungkin juga ada salah satu titisan Allah menyerupai malaikat mungkin ya yang ngebantu Kang Awung untuk ikhlas nggak menjalani hidup gitu seperti itu ya. Gitu dan akhirnya lanjut ke mereview. Iya, nge-review. Kenapa kepikiran nge-review jalan? Emang gak ada reviewan lain gitu maksudnya? Tadinya mau nyindir pemerintah. Oh. Soalnya jalannya di situ nggak dibeneran-beneran. Oke. Akhirnya nge-review. Reviewnya tuh kayak gimana sih biar orang tahu emang review kayak gimana jalan gimana? Saya mah nge-reviewnya mah nggak fokus ke jalan. Nge-reviewnya ke sendal saya yang hilang pura-puranya. Padahal menunjukin bahwa jalan di sini tuh udah hancur. Tapi alhamdulillah sih tanggapan dari yang saya sindir pun tepuk tangan. Langsung. Ya udah nyindiran mana ya langsung nelpon Polres, balai desa, langsung. Wah, karena iya cina pamajikan hamil, bisa tuh kad Awang ke dia. Ih udah nyindiran mana Jadi yang tersindir malah tidak fokus ke situ. Cuman pada saat itu setelah upload kemana? Sampai orang tahu uploadnya kemana pada saat itu? TikTok. Oh TikTok, iseng lah udah. Iseng lah, bikin TikTok. TikTok gitu. Oh rame. Basicnya awalnya memang di Facebook. Facebook kan memang udah banyak. Di ke Facebookin. Rame lagi ke Instagram. Makin rame. Waduh, bebarengan ceritanya. Ke YouTube serame dui. Waduh. Semua ngupload tentang si jalan itu. Berarti itu adalah video pertama viral. Video pertama itu review Entok yang Entok. Salah. Itu review Entok salah di ini. Yang salah saya upload. Ya. Yang bener nggak ada diupload. Kan dua kali bikin. Ya. Ketika udah ini ya udah nggak kepikiran tadi nggak upload. Anu diupload itu salah sih. Tak rek dihapus. Tapi komennya banyak. Antep makanya lamun aya nge-review bodo amat rek salah rek deh. Natural ya geus lah. Oke, akhirnya terkenal lah Awong Uha ini adalah tukang sidak, tukang review natural. Tapi aneh tadi gebugan ya. Tadi gebugan ke batu. Dibenci. Saya banyak ngelihat video-video tentang nge-review secara natural. Kalau saya posisi di situ ya agak marah. Pertama nge-review orang lagi, mohon maaf nih, kerboker ya di review. Orang lagi berantem dan lain-lain. Nah, itu yang berantem. Marah anaknya. Oke. Emang kok tahu gitu? Itu settingan kok tahu itu berantem gitu. Saya lagi live di warung. Lagi live di warung teh. Ku gerowokan. Wow, naon cing teh gitu teh. Urang udahan dulunya cing teh. Urang ieu tatangan pas saya gitu. Ketika mau mereka keluar di TikTok, kapencetnya mungkin barakali posisi kan baru lompat. Barakali naik depan TikTok teh ke kamera. Kamera. Iseng. Anya ngasih video gitu tuh. Memang teu kapikiran, teu rencana memang teu kahajab mareuman TikTok keur live teh ka kamera. Kalau kamera geus bae. Kagok gitu. Jadi langsung we dibablas we gitu. Cuman akhirnya teh orang tahu awamnya memang gitu, memang natural. Cuman pertanyaannya setelah beres review ya, eta nu berantem ngamuk teh naon di seminggu aman. Aman. Giliran videonya meledak, makan masuk ke koran. Anu
Tribun tadi. Iya. Eta sering soalnya wartawan langsung minta kontak. Eta sering di-upload. Geus kitu teh. Awong naon? Video kamari kunaon di ieu kunaon? Lain mah dipisahkeun cenah. Kalau di video-video nyetong hayang pasea dipisahkeun nanti teh. Ongko hayang pasea ulah dipisahkeun. Gambok anak urang nelpon di Tangerang. Itu si Awong mak lain di Facebook. Tapi Memang. Oh, akhirnya dikasih. Silent langsung. Jadi gandeng lah tah. Cia. Akhirnya dia jadi mikir, baiklah, isukan ge akhirnya ribut deh. Sampai menang duit gitu kan. Dan review terus natural. Si ibu-ibu dah lanjut tidinya ke mana deui tah? Wah. Ayeuna masih buron. Anu di sawah teh. Oh, di boker. Eta can amprok. Bener-bener. Eta can amprok. Saya lucu. Ya udah. Eta orang lagi boker di review. Ya, emang lagi sengaja nge-review dia atau memang lagi nge-review alam gitu? Enggak. Kalau ada yang boker nih ya. Ya, kena ya. Oh, langsung lompat. lompat. Pura-puranya kayak ieu ka sebelah kanan kan sebelah kanan aya oge. Udah langsung belok ke kiri kan. Oh, memang itu teh lingkungan. Memang murni di situ mah nyabokernya di sawah. Di jamban cubluk helikopternya di helikopter. Oh, helikopter. Memang enggak ditutup gitu. Masih real. Oh. Masih Jadi orang tuh bisa lihat cewek cowok boker di situ. Oh, cewek cowok. Cewek cowok. Cewek cowok. Atau banyak nonton atau hah? Banyak. Oh, di situ di-review secara natural. Terus ngamuk atuh. Belum sempet cebok. Gak kebayang lah saya aja belum sempet cebok. Terus ceritain dulu Bang, itu review dia lagi boker gimana tuh? Udah alam tuh. Halo guys, saya lihat kan videonya kan. Halo guys, ini alamnya indah banget guys. Guys, ini ada yang boker guys. Nah, dari situ di review, dikejar. Enggak, cuman nyari-nyari gitu. Oh, nyari. Anaknya yang komplain. Oh. Anaknya yang komplain. Tapi komplain didatengin atau masih belum? Katanya ngedatengin kemarin. Si Awong. Oh gitu. Ke tempat warung biasa. Tapi tahu, Awong mau nge-review. Tahu, emang udah pada tahu sih. Sekarang mah. Tapi belum ada ya? Gara-gara banyak orang yang pada datang minta di-review. Kan Bang Emok dari Bang Keliling memang pada murni di situ. Masih ada. Jadi memang perdesaannya masih masih murni. Cuman belum sempat ada tindakan dari orang yang kesel gitu. Nggak ada. Belum, cuman hanya baru komplain lah, itu komplain suap uang selesai gitu. Nggak ada karena memang udah ini sih udah tahu ketika saya nge-review tuh adalah buat jajan gitu. Ibu-ibu. Cuman nggak di bejaan mimitinya aja. Okay. Nggak. Jadi nggak dikasih tau di awal mah natural aja dulu gitu. Kalau mereka lagi jalan ya ngecaprak aja dulu. Gampang lah ini mah apa? Pandiri dong baru bejaan. Ya, baru di akhir. Bu, tadi saya habis nge-review, maaf ya, ini gitu, kasarnya kayak gitu. Enggak, kalau sekarang mah justru udah pada tahu. Oh, jadi malah seneng di review. Nah, ketika saya udah nge-review, kemarin kan nge-review lele. Oke. Lelenya begitu dipancing mati. Datang. Itu lele gantian. Lele yang aturan 20.000 jadi gocap. Lele pae cina pada baduk. Di review dia, jadi sekampung udah tahu bahwa Awong ini tukang review, tukang vlogger lah, YouTuber lah. Awalnya mah nggak pada tahu. Oke. Saya mah punya ini sih, punya gimana ya? Punya prinsip, bolehlah saya di luar. Saya mau ngembangin saya di luar, tidak di keluarga, tidak di tetangga, bahkan tetangga kampung. Malah nggak aneh kalau saya jarang nge-review di tetangga kampung. Sempet ada 16 motor ibu-ibu mau nge-review pasar. Malu sama di malu. Oh, memang karena memang ya kalau di kandang sendiri
Malu lah ya. Ya malu. Orang tua mah justru nggak tahu. Nggak tahu. Gitu. Tapi kita sambil ngobrol minum dulu ini. Aduh, kita siapin nih minuman biar lebih nggak haus gitu. Iya, Teh ibu dulu. Enak guys. Rek rek ibu-ibu. Rek ece. Teh ibu ece uwa. Wah gitu ya. Bapak gitu kan. Biar ngobrol kita makin santai kita. Anggar Nggak gitu. nggak biasa, makanya banyak orang yang collab bukannya saya sombong, bukannya saya belagu, saya memang nggak terbiasa. Jadi emang terbiasa depan kamera, tapi ketika ketemu orang ataupun collab deg-degan gitu, kayak nervous gitu ya. Kalau beraninya di HP sendiri. Ya, di HP orang lain deg-degan. Malu. Tapi enak ya? Suka banyak. Enak guys. Teh ibu. Mantap guys, teh ibu. Ibu, aku sayang banget sama ibu. Cintailah ibu. Dan juga teh ibu. Karena teh ibu hanya 5.000 rupiah saja. Buktikan kalau Anda sayang ibu dengan membeli teh ibu. Ini yang gue seneng. Ini yang gue seneng, tanpa harus perintah promosi gitu. Oke. Takut gak diberi ongkos. Oke guys. Nanti ongkos ditransfer guys. Masuk Pak Eko. Oke guys. Dan akhirnya guys kita review ya. Dan akhirnya Awong ini sudah terkenal sampai ke mancanegara. Orang se-Indonesia tahu Awong UH. Ya. Awong UH ini sudah terkenal untuk review-review tentang vlogger-vlogger yang lainnya. Tapi sempat gak terpikir kayak, wah gue harus bangkit nih gitu. Gue harus bangkit lagi, harus semangat lagi. Siapa yang nguatin Awong untuk sampai berdiri hari ini? Rasa sakit hati. Sakit hati? Rasa sakit hati yang membuat kuat. Satu, kedua anak. Oke. Anak usia berapa? 3 tahun. 3 tahun. Anak yang membuat juga sebagai motivasi juga. Itu yang kuat. Sebenarnya udah males. Saya lebih suka ke usaha lagi gitu. Usaha gitu. Cuman karena memang keadaan memaksa, memang seperti ada undangan. Kalau nggak mau kan nggak enak juga. Gitu. Makanya ya udahlah gitu. Malah saya makanya nggak heran gitu. Gus lama YouTuber-YouTuban itu ya. Pernah ditanya orang-orang kok untuk dipentingkan cina aturan kan lumayan, namun man upload 2 poin sekali. Itu kan lumayan. Ente abdi mah. Ya, jadi santai aja, lepas aja semaunya aja. Karena gitu. bung terkengkang ku keadaan, ku cita-cita. Makanya cita-cita kieu ge da emang teu dirancang, memang teu sengaja. Tapi akhirnya emang orang kudu jadi vlogger, emang bukan. Memang cita-cita tidak itu. Enggak itu. Karena menurut saya mah kalau kita boga hayang justru beban. Kungsi ketika bikin film-film pendek gitu ya. Saya kan kalau bikin film-film pendek nggak mau sama orang. Ceritanya nggak mau niru-niru orang. Pokoknya kudu lain daripada yang lain, kudu ide sorangan gitu. Tapi nggak mau dibebani harus fokus, enggak. Tapi menarik, salah satu quote akhirnya saya terpikir dari Awong adalah ketika cita-cita Anda ambisius itu akan menjadi beban. Harus ikhlas, lepaskan gitu. Lepaskan aja. Jadi sengalirnya aja. Sengalirnya aja. Kalau memang kita basicnya, contohnya nge-review, mau disenangin orang mau enggak terserah. Yang penting hiburan buat kita gitu. Orang cuman hiburan gitu. Dan memang tidak ada niatan untuk ngejelekin seseorang, itu memang hiburan saja awal-awalnya. Justru pernah ya kudu rame ya kudu beban. Itu sebenarnya beban. Mentak dari kecil ge memang teu boga cita-cita. Beban. Mendingan berjalan apa adanya gitu. Semampuna lah gitu. Akhirnya membuat Awong jadi hari ini ya jalan aja lah. Jalan aja. Saya mah pernah menangis. Menangis ketika melihat anak-anak sekolah. Duh, batu masa karola gitu.
sebelumnya kan nu tadi almarhum sempat jadi TKW mau modalin akhirnya nggak benar ketika dia tidak ada penyesalan pun di hati tuh aduh menyesal baheula kenapa nggak sekolah gitu. Lihat teman-teman sekolah aduh gimana saya pengen sama mereka masuk ke sekolah itu gitu. Tapi pikirannya enggak saya harus sekolah enggak. Saya fokusnya lebih ke saya harus bisa masuk ke sekolahan tanpa sekolah dan alhamdulillah tahun kemarin saya ada undangan dari sekolah itu yang membuat saya cita-cita naon anu ku urang di pentak teh ternyata kejadian jadi bintang tamu lain jadi sekolah asup ke sekolah teh lain jadi budak sekolah ternyata jadi bintang tamu Alhamdulillah betul tanpa dicita-citakeun teh. Oke, akhirnya Allah menjawab semua itu hari itu Allah menjadi bintang tamu di sekolah-sekolah. Senang. Bangga sih senang bangga. Baheula mah kuat ceurik gitu. Hayang irahannya orang ningali jeroan SMA, ningali jeroan SMK kan. Kalau SMP kan pernah ngalamin. Ternyata memang kalau kita punya niat bukan hanya masuk sebagai murid jadi bintang tamu malah itu yang membuat saya buset Pak sempat ngomong sama yang ngundang Pak buset saya kaget tuh Pak dulu saya menangis Pak ningali barudak sekolah teh gitu urang doang tanya nggak pernah tahu daleman sekolah SMA SMK gitu tapi seiring jalannya waktu jadi bintang tamu dan pada hari ini anak-anak yang dulu diidam-idamkan oleh Awong untuk pengen sekolah, anak-anak malah sekarang termotivasi adanya Awong. Dahsyat juga, benar. Keren. Wong, tapi mama tahu nggak sekarang? Ibu ya? Nyebutnya ibu? Ke ibu angkat. Ibu angkat. Kalau ibu kandung sama bapak kandung udah? Kalau ibu kandung udah almarhum. Almarhum. Kalau bapak masih ada. Berarti ibu angkat. Ibu angkat. Bapak masih ada. Bapak ada. Cuman ya nggak dekat gitu. Oke, dan ada ibu angkat. Ada ibu angkat. Di Subang. Tahu ibu angkat ini Awong tuh lagi viral, lagi terkenal di media sosial. Enggak. Sampai sekarang nggak tahu? Enggak. Taunya kalau ada paket yang endor, taunya ada orang yang nyari mau ngundang acara. Itu siapa gitu. Sekarang mau kemana kesini? Karena memang saya nggak mau tahu ketika saya mau lanjutin angan-angan, angan-angan saya bukan cita-cita ya, cita-cita yang harus saya paksakan. Cuman kalau angan-angan cuman gambaran doang lah. Saya harus gini gitu. Nggak tahu. Malah kemarin sempet mana pernah asup ke TV sudah gitu. Oke. Cak bapak itu. Tapi ngomongin panggung tuh tadi udah sekarang. Kira-kira sekarang penghasilan berapa loh? Udah viral nih kayak gini. Biar motivasi nggak ada, saya mah nggak kefokus ke situ. Yang penting dapat job, dapat rezeki alhamdulillah gitu. Saya mah yang tadi saya omongin nggak terlalu nggak terlalu pengen bebeledagan lah. Kalau saya mau mah kemarin ada endor dari akun-akun yang gitulah. Tanda-tanda kutip ya. 200 juta. 200 juta FB sama YouTube. Baru DP 20 juta. Saya upload sekali ada yang komen. Awong saya kecewa sama kamu. Kamu suka nge-review ibu-ibu, gak taunya ngiklanin akun kayak gitu. Saya nggak bisa nerima itu. Saya bisa langsung di-delete. Nelpon lagi nggak mau mas saya. Seberapapun saya ngerasa gimana nya ngancurin karir kayak gitu. Ngancurin ngancurin orang nonton ya, kecewa penonton. Ngancurin masa depan anak-anak. Buktinya emang review apa sih lu? Yang akun judi-judi gitu. Judi online. Oke. Saya orang yang nolak itu. Iya. Akhirnya di stop sih judi online udah tolak lah. Dihapus lah. Ya, Pak, kalau niat ya mau berapapun banyak yang mau. Kalau mau niat saya udah nggak naik
ini naik Lamborghini pintu dua. Kalau niat memang bener-bener saya, tapi udah ada angan-angan sih, wah mau bikin studio, wah ganti mobil. Ketika ada yang satu yang komen, buset sakitnya. Ya emang kealaman sih dari teman-teman saya sekarang teh. Ya. Itu. Tapi teman-teman sekarang tahu. Teman-teman Mah tahu, cuman yang nggak tahu mah keluarga. Oh, keluarga. Tahu mah keluarga tahu, cuman nggak terlalu tahu. Cuman bisa ngebedain nggak sih Wong dulu, maksudnya waktu Awong jatuh dan sekarang orang kenal Awong, perubahan orang-orang tuh berubah nggak atau memang ya biasa aja dari dulu sampai sekarang, atau wah semakin terkenal jadi orang makin banyak yang baik ngedeketin gitu? Enggak. Sayanya sih yang nggak ngerubah diri. Oke. Jadi teman-teman nggak canggung gitu. Makanya kaget ketika ada yang main-main, si Awong kok dekene ulin di nuki gitu. Embung orang mah malah lamun ke bintang, kalau ke ada undangannya di pampang di pamfletnya itu poster gitu ya. Embung eta syaratna ulah pakai arti iyalah bintang tamu, hayu datang tamu tekudulah gitu. Arera. Oh, itu. Arera embung di spesialkeun gitu maksudnya. Ya, pengen lepas aja. Tapi kan memang suatu kewajiban orang memasang foto Awong itu ya salah satunya adalah menghargai gitu, bahwa Awong ini menjadi salah satu undangan yang dispesialkan oleh mereka. Ya wajar kalau mereka pengen pasang foto Awong untuk sebagai apresiasi, tapi malu Wong. Kalau ke depan mah nggak tahu ya, memang benar keseharusan. Para panitia juga yang undang memang banyak yang ngomong emang harusnya gini Wong. Sayanya yang malu. Ya malu. Iya. Memang belum, apa yang bikin malu? Kan ditonton orang senang harusnya. Saya yang bikin saya malunya ketika saya datang tuh suka ada yang datang. Saya kungsi kemana ya, ibu-ibu hamil jauh itu. Saya ketika di Cikampek ada ibu-ibu hamil ke Cikarang hanya untuk ketemu karena gara-gara tahu saya ada di situ, makanya saya nggak mau ngerepotin kayak gitu. Makanya kalau acara uploadnya saya udah setelahnya gitu. Oh beban gitu. Beban karena Kang Awong saya ke situ. Jadi buktinya sekarang mau ke Bandung banyak yang DM, Bandungnya di mana? Itu yang membuat saya malu justru. Oke, takutnya nggak bisa memenuhi ketemu mereka atau bisa ngobrol sama mereka, takutnya disangka sombong, lebih baik. Nantilah ada waktu mungkin lain waktu untuk ketemu khusus untuk ngobrol sama mereka gitu ya, Bang. Intinya saya lebih baik datang ke per orang nih ya, per orang datang langsung daripada saya didatangi. Malu beban. Tapi Bang masih ada harapan nggak sih bahwa setelah nge-vlogger ini Awong akan bikin sesuatu hal apa sih? Untuk saat ini yang tadi saya ceritain awalnya mah iseng-iseng, mungkin kedepannya memang ya harus saya seriusin sih. Oke. Harus saya seriusin. Harus diseriusin, akan ngonten beberapa kali dan sebagainya. Tapi usaha furniture mau dijalanin lagi? Itu mau banget, makanya mau cari modal lagi lah. Cari modal, buat para investor yang mau modalin silakan. Silakan nih, udah siap ya. Furniture, bikin sofa, bikin kursi lain sebagainya udah siap juga ya. Karena lebih menjanjikan. Oke, menjanjikan ya. Wong, ngomongin masalah menjanjikan. Ketika ternyata orang udah ada yang ngemodalin ke Awong, lebih milih jadi balik lagi ke furniture atau ngelepas konten atau tetap jadi konten kreator? Kalau ada yang ngemodalin dua-duanya. Oh, tetap jalan. Apakah fokus dua-duanya? Dua-duanya. Oke. Dua-duanya usaha jalan. Yang kedua, saya juga harus berterima kasih dong sama orang yang memang udah mau ngangkat saya. Jadi di media lah saya. Oke. Jadi tetap furniture jalan, konten juga tetap jalan. Jadi kalau dulu kan terpromosiin. Kalau dulu kan bikin kursi nggak pernah saya promosi. Iya, orang nggak tahu. Kalau sekarang dengan adanya Awong bikin konten, yang tadinya order 100 kasarnya nih bisa jutaan gitu. Emang nyata sih. Anda pintar ya. Sekarang Anda pintar ya. Emang nyata itu, Bang. Nyata. Ketika harga dari 3 juta, berapa ini? Misal contohnya 5 juta udah nggak ditawar itu. Oke. Nggak apa-apa, sok Awong yang ngirim gitu.
Sambil air menginum menyelam teh gitu Mas. Aku mah Sambil air minum menyelam. oh benar. Jadi kalau bahasanya mah kayak air menyelam, minum air gitu. Sambil menyelam. Nah gitu. Tapi Wong inget loh, orang yang lulusan terbaik sekolah pun belum tentu terpikir kayak gini. Awong malah yang cuman kasan sampai buang ke SMP terpikir bisnis, iya ngonten, iya makin terkenal. Nah tapi kalau udah kaya mau buat apa Wong? Uang. Kan kalau anak-anak sekarang mah yang dikejar cita-cita. Ya kalau awal mah hati-hati. Enggak. Gimana? Saya mah uta-uti. Udah. Yang dikejar anak-anak cita-cita. Kalau Om memang bagus buat punya cita-cita, memang bagus. Saya bukannya gimana ya, nggak goreng-goreng cita-cita. Bagus punya cita-cita, tapi lebih bagus berjalan gimana ya? Berjalan tanpa sesuatu yang disetting. Ya, jadi intinya orang contohnya hayang jadi presiden gitu. Eta kan beban. Jadi aya nu ngalama, aya nu ngajakan jadi lurah, embung jadi presiden kan gitu. Jadi fokus ke presiden. Ya. Tapi lamun orang mengalir apa adanya hayu jadi lurah ge. Geus lurahna bener bakal jadi presiden kan gitu. Jadi ikutin proses tanpa harus tertuju ke ambisi yang pertama. Ke beban. Iya, cita-cita tuh beban menurut saya mah. Bener. Beban ya. Beban. Tapi kalau misalnya apapun yang depan mata lah, yang intinya realistis saja. Di depan mata ada apa? Ambil. Ngapain juga harus mikir, wah itu mungkin maksudnya. Betul-betul juga. Tapi setelah Awong itu sekarang ngelakuin hal itu. Jalanin itu sekarang ya. Jadi apapun yang di depan mata ambil aja dulu lah, yang penting ke depan. Gak pernah terpikir pun saya punya cita-cita sampai saat ini. Tadi kan bos nanya ya mau gimana gitu. Ya jawaban saya cuman ya udah lanjut tanpa isukan rek ya rek nyen konten dia ya tanpa Oke, lanjut aja we. Let it flow lah, air mengalir aja. Air mengalir kayak anu bokeh di review deh. Air mengalir sampai jauh. Sampai jauh, guys. Langsung ngebelah kiri. Nah, air modal. Tapi dikit ya, balik lagi tadi. Istri nyesel tuh. Betul lah. Dengan ngelihat Awong ge sugan ngontek deui gitu. Enggak lah. Awangnya juga udah menutup diri. Sudah. Karena orang yang meninggalkan biasanya tidak ada penyesalan orang meninggalkan. Tapi nggak tahu juga sih. Tapi mungkin penyesalan mungkin ada, cuma gengsi kali. Gengsi. Tapi kalau misalkan nih mau balikan lagi ya, mau nerima? Demi anak, mau nerima atau enggak? Kalau itu mah kayaknya enggak lah. Enggak. Anak mah saya juga kalau ini mau ngurus anak mah. Tapi kalau untuk balik lagi enggak. Iya. Oke, kita panggilkan mantan. Oh, enggak ada, ini mah bukan talk show, bukan. Kita udah mau. Keluar dari sini enggak ada. Kan kalau di TV gitu. Kalau di game mah enggak ada. Kita enggak ada gitu ya. Tapi kalau ngurus anak mau ya. Usia berapa? 3 tahun ya? Siapa 3 namanya? tahun. Alek, oh cowok. Oke, ada pesan buat Alek udah besar nanti suatu saat nanti? Kuat atau saeutik maga serius gitu kan. Orang lihat Awong teh bercanda wae ngelihat serius, coba ngasih quote gitu. Tipis-tipis untuk anak. Misalkan Awong deh. Alek, lihat bapakmu hari ini Lek. Gitu. Intinya Bapak Bapak rela gila untuk mengejar dunia yang semakin gila. Luar biasa. Ayah siap gila demi Allah. Oke, Wong. Aduh, gua sampai merinding loh denger perjalanan kisah Awong yang sangat luar biasa. Orang kan taunya Awong ini adalah vlogger, gila-gilaan. Tapi mereka nggak tahu isi-isi di dalam Awong ini seperti apa. Tapi memang itu tidak perlu orang tahu. Iya. Yang tahu ya harus yang baik-baiknya aja. Orang tua pun nggak tahu. Bapak pun nggak tahu. Oke. Dari saya usaha nggak pernah, cuman minta ridhonya aja untuk meminta
Enggak lah. Bapak di mana sekarang? Serumah. Cuman saya menutup untuk ke orang tua, memang menutup. Saya mau membuktikan ketika udah sukses, inilah Pak gitu. Untuk saat ini kan saya masih berjuang, makanya menutup diri untuk tidak ngomong-ngomong gimana. Oh emang jarang ngobrol sama bapak di rumah juga nggak pernah ngobrol gitu. Tapi sama bapak dekat gitu. Cuek. Oh cuek. Saya mah paling cuek. Oh memang cuma ngobrol seadanya lah. Udah makan belum Bang? Dahar Cen, bisa gitu. Belum. Karena bapak dari kecil udah ngajarin mandiri sih. Betul. Sampai sekarang. Mungkin bapak ini bukan cuek ya, tapi dia sayang dan mendidik. Gitu. Lebih ke mendidik. Mendidik. Mungkin kalau sama bapak dimanja mungkin nggak akan jadi Awang hari ini. Gitu, betul nggak? Gitu. Mungkin Awang sekuat ini, sehebat ini, ya karena ada doa dari ibu dan juga dari bapak. Tapi Wang, harapan-harapan nih, penutupan kita nih, harapan-harapan Awang ke depan, langkahnya geus apa saya jawaban nanti pasti let it flow gitu. Tapi nggak apa-apa lah, sekali lagi harapan Awang ke depan mau gimana nih? Harapan? Ya. Tadi non coba orang. Kan sejalannya pasti kan gitu. Oh, sejalannya. Sejalannya aja. Tetap ya. sejalannya. Harapannya mah ya sejalannya. Yang pasti mah satu ya. Emang nggak punya cita-cita, nggak ya, punya. Yang satu doang. Ada cita-cita. Iya. Ngomong mudah-mudahan nggak modalan jadi furniture tentunya. Eta cita-cita. Cita-cita ya. Mudah-mudahan jadi furniture. Karena memang usaha. Coba asisten. Mana nih? Lama kali kau. Dasar kau. Mau apa? Tadi furniture. Wow. Jangan lihat isinya karena isinya hanya ada topi cik, makanan enak, ada fairy tale juga. Buat Awang ya. Takutnya orai. Alright, ini buat Awang. Cukup hanya dilirik-lirik saja. Hai. Oke guys. Ngegeter guys. Oke ya, nanti dibuka di rumah ya. Siap. Oke, ini dari tamu kantor spesialnya buat Awang. Dan juga yang kedua, ditutup dulu dong tamu kantor dan oleh Awang. Oke. Jangan di situ ya kameranya. Kalau nggak kuat, lambaikan tangan. Oke, siap. Tamu kantor semua bisa mampir, ditutup. Jangan lupa nonton Awang. Tamu kantor jangan lupa suruh mampir. Nah, semua bisa mampir. Oh ya. Tamu kantor semua bisa mampir. Oh, hebat ya semua bisa mampir. Iya dong, dari yang keket, kokon monongan semuanya bisa karena di sini tamu kantor tidak pandang bulu. Iya. Semuanya yang pokoknya mah yang unik mungkin. Oke. Dan jangan lupa nonton Awang di Tamu Kantor. Semua bisa mampir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Awang.